Malam itu, hujan turun deras di kota kecil tempat Komisaris Wira berkuasa. Petir sesekali menyambar, menerangi wajahnya yang penuh kesombongan. Di sudut gang yang remang, seorang pria tua gemetar di hadapannya, tangannya menangkupkan beberapa lembar uang lusuh. "Tolong, Pak, hanya ini yang saya punya," lirih pria tua itu, pemilik sebuah warung kopi sederhana. Wira mendengus, meraih uang itu lalu meremasnya. "Ini, kau pikir ini cukup membayar perlindungan kami?" Dengan sekali gerakan, Wira menamparkan pria itu hingga jatuh ke tanah. Warga sekitar hanya bisa menunduk, tak ada yang berani menentang. Dari balik kerumunan, seorang pria berjaket hitam yang basah oleh hujan perlahan melangkah maju. Matanya tajam, sorotannya menusuk, tubuhnya tegap meski tampak santai. Namanya Bagas, seorang pria yang lama menghilang dari kota ini. Tanpa ragu, ia berjongkok, membantu pria tua itu bangkit, lalu menatap Wira lurus-lurus. "Sudah cukup," suaranya tenang, tapi penuh tekanan. Wira mengangkat alis, lalu menyeringai. "Siapa kau?" tanyanya dengan nada menghina. Bagas tak menjawab, ia hanya menepuk bahu pria tua itu, lalu berbalik, seolah tak ingin memperpanjang masalah. Namun, Wira tak bisa menerima penghinaan semacam itu. Ia mengangkat kaki, bersiap menendang punggung Bagas. Tapi secepat kilat, Bagas berbalik, menangkap kakinya di udara. Seisi gang terdiam. Wira terkejut, berusaha melepaskan diri, tapi genggaman Bagas seperti baja. "Aku tidak suka kekerasan," ujar Bagas datar, sebelum akhirnya melepaskan kaki Wira. Wira tersentak mundur, wajahnya memerah. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu tahu, ini bukan sekadar pertunjukan keberanian. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Para anak buah Wira, yang sejak tadi hanya diam, mulai melangkah maju, mengitari Bagas. "Berani sekali kau menghina polisi di kota ini," ujar salah satu anak buahnya. Wira melambaikan tangan, menghentikan mereka. "Tidak sekarang," katanya. "Aku ingin tahu siapa pria ini lebih dulu." Saat Bagas mulai melangkah pergi, seseorang berbisik di telinga Wira. "Dia mantan Kopassus, Pak. Dulu dia menghilang setelah operasi besar di perbatasan." Wira mengepalkan tangan. Sekarang semuanya masuk akal. Tatapan dingin Bagas, cara ia bergerak, refleksnya, semuanya bukan milik orang biasa. "Jadi kau tentara?" gumam Wira dengan nada mengejek. "Apa urusanmu di sini?" Bagas berhenti sejenak sebelum menjawab, "Aku pulang." Dua kata sederhana itu menggetarkan hati banyak orang yang mendengar. Tak ada yang tahu pasti kenapa Bagas kembali ke kota ini, tapi satu hal yang jelas, kehadirannya sudah cukup membuat Komisaris Wira resah. Hujan semakin deras. Petir kembali menyambar langit yang kelam. Wira menatap punggung Bagas yang perlahan menghilang di tengah gang sempit. Di dalam dadanya, amarah mulai membara. Ia tidak bisa membiarkan seseorang seperti Bagas berkeliaran di kotanya. Tidak setelah ia menghabiskan bertahun-tahun membangun kerajaan kecilnya dengan tangan besi. Di dalam benaknya, satu keputusan telah diambil, Bagas harus disingkirkan. Di kejauhan, suara guntur bergemuruh, seolah menandakan bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Keesokan harinya, matahari terbit dengan enggan, seolah enggan menyinari kota yang tengah diliputi ketegangan. Komisaris Wira duduk di balik mejanya, wajahnya menyiratkan kemarahan yang terpendam. Ia memutar-mutar pena di tangannya, pikirannya terfokus pada sosok Bagas yang tiba-tiba muncul dan berani menentangnya. "Siapa sebenarnya dia?" gumam Wira, matanya menyipit penuh curiga. Tak lama kemudian, pintu ruangannya diketuk. Seorang anak buahnya masuk dengan membawa berkas. "Pak, ini informasi yang berhasil kami kumpulkan tentang pria bernama Bagas itu," ujarnya sambil menyerahkan berkas tersebut. Wira membuka berkas itu. Dengan cepat, matanya menelusuri setiap kata. Dari situ, ia mengetahui bahwa Bagas adalah mantan anggota Kopassus yang pernah terlibat dalam berbagai operasi militer berbahaya. Jadi, dia bukan orang sembarangan, pikir Wira, rahangnya mengeras. Sementara itu, di sudut kota yang lain, Bagas duduk di sebuah kafe kecil, menikmati secangkir kopi hitam. Pikirannya melayang pada pertemuannya dengan Wira semalam. Ia tahu bahwa tindakannya akan memicu masalah, namun ia tak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan terjadi di depan matanya. "Aku kembali ke kota ini untuk mencari kedamaian, tapi sepertinya masalah yang menemukanku lebih dulu," gumamnya sambil menghela napas panjang. Di sisi lain,
Wira merasa posisinya terancam. Ia memutuskan untuk mengambil langkah preventif. Malam itu, ia mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa orang berpengaruh di kota, termasuk para pengusaha dan tokoh masyarakat yang selama ini berada di bawah kendalinya. Kita tidak bisa membiarkan orang seperti Bagas mengganggu stabilitas yang telah kita bangun, ujar Wira dengan nada tegas. Mereka semua setuju, dan sebuah rencana pun disusun untuk menyingkirkan Bagas secara diam-diam. Namun, Bagas bukanlah orang yang mudah dijebak. Insting militernya masih tajam. Suatu malam, saat ia berjalan pulang, ia merasakan ada yang mengikutinya. Tanpa menoleh, ia mempercepat langkahnya, memasuki gang sempit yang gelap. Tiba-tiba, 3 orang pria muncul dari bayang-bayang, menghadangnya dengan senjata tajam di tangan. "Kau membuat masalah dengan orang yang salah," ujar salah satu dari mereka dengan senyum sinis. Bagas hanya tersenyum tipis. "Aku tidak mencari masalah, tapi aku juga tidak lari darinya," balasnya. Dengan gerakan cepat dan presisi, ia melumpuhkan ketiga pria itu tanpa banyak usaha. Salah satu dari mereka tergeletak di tanah, meringis kesakitan. Bagas mendekatinya, menatapnya dengan tajam. "Siapa yang mengirim kalian?" tanyanya dengan suara rendah namun penuh ancaman. Pria itu tergagap, "Kami hanya disuruh oleh Komisaris Wira." Mendengar nama itu, Bagas mengangguk pelan. "Seperti yang kuduga," pikirnya. Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Konfrontasinya dengan Wira telah memasuki babak baru, dan ia harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan gang itu, meninggalkan pria-pria yang terkapar, dan menghilang dalam kegelapan malam. Di tempat lain, Wira menerima laporan bahwa upayanya untuk menyingkirkan Bagas telah gagal. Wajahnya memerah karena marah. "Pria itu lebih tangguh dari yang kukira," gumamnya. Ia menyadari bahwa metode biasa tidak akan berhasil. Ia perlu merencanakan sesuatu yang lebih cerdik dan licik untuk menyingkirkan Bagas sekali dan untuk selamanya. Sementara itu, Bagas menyadari bahwa kedatangannya ke kota ini telah memicu konflik yang tak terelakkan. Ia harus memutuskan apakah akan tetap tinggal dan menghadapi Wira, atau pergi dan mencari kedamaian di tempat lain. Namun, hatinya berkata bahwa ia tidak bisa lari dari ketidakadilan. Ia harus berdiri dan melawan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk warga kota yang tertindas. Malam itu, angin berhembus kencang membawa aroma hujan yang menggantung di langit kota. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Bagas duduk termenung, memandangi foto keluarganya yang telah lama ditinggalkannya demi tugas negara. Pikirannya berkecamuk, menyadari bahwa kehadirannya kini membawa ancaman bagi orang-orang yang dicintainya. Namun, tekadnya untuk menegakkan keadilan tak tergoyahkan. Di sisi lain kota, Komisaris Wira merencanakan langkah berikutnya dengan licik. Ia tahu bahwa menyerang Bagas secara langsung bukanlah pilihan bijak. Maka, ia memutuskan untuk menyentuh titik terlemah Bagas, keluarganya. Dengan bantuan kaki tangannya, Wira mengumpulkan informasi tentang adik perempuan Bagas, Rina, yang tinggal tak jauh dari sana. Suatu malam, saat Rina pulang dari pekerjaannya di pabrik tekstil, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor mengikutinya. Tanpa peringatan, 2 pria bertopeng keluar dan menyeretnya masuk ke dalam mobil. Rina berteriak, namun jalanan sepi dan tak ada yang mendengar. Di dalam mobil, salah satu pria berbisik, "Ini peringatan untuk kakakmu. Suruh dia pergi, atau kau yang akan menderita." Keesokan harinya, Bagas menerima pesan singkat tanpa nama pengirim, "Adikmu ada pada kami. Tinggalkan kota ini jika ingin dia selamat." Darahnya mendidih, namun ia berusaha tetap tenang. Dengan cepat, ia menghubungi beberapa rekan lamanya di militer untuk mencari tahu keberadaan Rina. Tak butuh waktu lama, ia mendapatkan informasi bahwa Rina disekap di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Tanpa membuang waktu, Bagas menyusun rencana penyelamatan. Malam itu, dengan perlengkapan seadanya, ia menyusup ke gudang tersebut. Di dalam, ia menemukan Rina terikat di kursi, wajahnya pucat namun matanya menunjukkan ketegaran. "Kak," bisiknya saat melihat Bagas. Namun, sebelum Bagas bisa mendekat, suara tepuk tangan menggema di ruangan itu. Dari bayang-bayang, muncul Wira dengan senyum sinis. "Aku tahu kau akan datang, Bagas," ujarnya. "Kau memang prajurit yang hebat, tapi kali ini kau masuk ke dalam perangkapku."
Sekelompok pria bersenjata muncul, mengelilingi Bagas. Namun, Bagas tak menunjukkan rasa takut. Dengan gerakan cepat, ia menyerang salah satu pria, merebut senjatanya, dan menggunakan tubuhnya sebagai tameng. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Di tengah kekacauan, Rina berhasil melepaskan ikatannya dan berlari menuju pintu keluar. Bagas, meski dikeroyok, berhasil melumpuhkan beberapa lawannya. Namun, Wira yang licik berhasil menyelinap keluar dan menyalakan api di sekitar gudang, berniat membakar semuanya. "Jika aku tak bisa membunuhmu, setidaknya aku akan menghancurkanmu," teriaknya sebelum melarikan diri. Api dengan cepat menyebar, asap tebal memenuhi ruangan. Bagas, dengan napas tersengal, berusaha menemukan jalan keluar. Di tengah kepanikan, ia melihat Rina terjatuh, terbatuk-batuk karena asap. Tanpa ragu, ia mengangkat adiknya dan berlari menembus api. Dengan segenap tenaga, mereka berhasil keluar sebelum gudang itu runtuh. Di luar, Rina menangis dalam pelukan Bagas. "Maafkan aku, Rina. Semua ini karena aku," ujar Bagas dengan suara parau. Rina menggeleng. "Bukan salahmu, Kak. Kau hanya ingin menegakkan kebenaran." Malam itu, di bawah langit yang gelap tanpa bintang, Bagas menyadari bahwa pertarungannya dengan Wira telah mencapai titik tanpa jalan kembali. Ia harus mengakhiri tirani Wira, bukan hanya demi dirinya, tetapi demi keselamatan semua orang yang dicintainya. Malam itu, langit kota diselimuti awan gelap, seolah alam pun merasakan ketegangan yang tengah memuncak. Bagas berdiri di tengah alun-alun kota, menunggu kedatangan Wira. Berita tentang duel mereka telah menyebar, membuat warga berkumpul dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya redup, menambah suasana mencekam. Dari kejauhan, derap langkah terdengar. Wira muncul dengan seragam lengkap, diikuti oleh beberapa anak buahnya. Wajahnya menunjukkan kesombongan dan kemarahan yang membara. "Bagas, kau benar-benar berani menantangku di hadapan semua orang," teriaknya, suaranya menggema di antara kerumunan. Bagas menatapnya dengan tenang. "Ini bukan tentang keberanian, Wira. Ini tentang keadilan. Kau telah menindas warga terlalu lama. Sudah saatnya ini berakhir." Wira tertawa sinis. "Kau pikir dengan mengalahkanku, semuanya akan berubah? Dunia ini tidak sesederhana itu, Bagas." Tanpa peringatan, Wira mengeluarkan pistol dari sarungnya dan menodongkannya ke arah Bagas. Kerumunan terkejut, beberapa mundur dengan ketakutan. Namun, Bagas tetap berdiri tegak, matanya tak beralih dari Wira. "Kau ingin menyelesaikan ini dengan cara pengecut?" tanya Bagas dengan nada menantang. "Lepaskan senjatamu, dan kita selesaikan ini seperti pria sejati." Wira ragu sejenak, namun egonya tak membiarkannya mundur. Dengan gerakan cepat, ia menembakkan peluru ke arah Bagas. Namun, refleks Bagas yang terlatih membuatnya berhasil menghindar, dan dalam sekejap ia sudah berada di depan Wira, menendang pistol dari tangan Wira hingga terlempar jauh. Pertarungan tangan kosong pun dimulai. Keduanya saling melancarkan pukulan dan tendangan dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Warga menyaksikan dengan tegang, menyadari bahwa ini bukan sekadar duel biasa, melainkan pertarungan antara kebenaran dan kezaliman. Di tengah pertarungan, Wira berhasil menjatuhkan Bagas dan mengambil pisau dari sepatunya, bersiap menusuk Bagas yang terbaring. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, seorang anak kecil dari kerumunan berteriak, "Jangan sakiti Paman Bagas." Teriakan itu menghentikan gerakan Wira sejenak, memberikan kesempatan bagi Bagas untuk bangkit dan melucuti pisau dari tangan Wira. Dengan napas terengah, Wira tersungkur di tanah, menyadari kekalahannya. Bagas menatapnya dengan penuh belas kasihan. "Ini adalah akhir dari tiranimu, Wira. Semoga kau menemukan penebusan." Warga bersorak, merayakan kemenangan keadilan atas kejahatan. Malam itu, setelah duel yang melelahkan, Bagas berdiri dengan napas terengah di tengah alun-alun kota. Wira tergeletak tak berdaya di hadapannya, namun mata penuh dendam masih terpancar dari sorot matanya. Warga yang menyaksikan pertarungan tersebut mulai mendekat, beberapa di antaranya berbisik-bisik, sementara yang lain menatap dengan kagum dan harapan baru. Tiba-tiba, suara sirene polisi memecah keheningan malam. Beberapa mobil patroli berhenti di sekitar alun-alun, dan sekelompok polisi bersenjata lengkap keluar dengan wajah tegang. Di antara mereka, seorang perwira tinggi melangkah maju, menatap pemandangan di depannya dengan mata menyipit. "Apa yang terjadi di sini?"
Tanyanya dengan suara lantang. Sebelum ada yang sempat menjawab, Wira berusaha bangkit, menunjuk ke arah Bagas. Tangkap dia, dia menyerang petugas polisi dan membuat kerusuhan. Teriaknya dengan suara serak. Bagas menatap perwira tersebut dengan tenang. Saya hanya membela diri dan warga dari tirani yang dilakukan oleh Komisaris Wira, ujarnya dengan suara tegas. Perwira tersebut menatap Wira dan Bagas bergantian, lalu berbalik ke arah warga yang berkumpul. Apakah benar yang dikatakan pria ini? Tanyanya. Seorang warga tua melangkah maju dengan berani. Benar, Pak. Komisaris Wira telah menindas kami selama ini. Bagas hanya mencoba melindungi kami, katanya dengan suara gemetar namun penuh keyakinan. Perwira tersebut mengangguk pelan, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. Tangkap Komisaris Wira atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan penindasan terhadap warga, perintahnya. Wira terbelalak, berusaha melawan saat borgol dipasangkan di pergelangan tangannya. Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku adalah hukum di kota ini. Teriaknya dengan putus asa. Bagas menghela napas lega, namun ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Ia melangkah mendekati perwira tersebut. Terima kasih atas keadilan yang Anda tegakkan. Namun, saya siap mempertanggungjawabkan tindakan saya, ujarnya dengan tulus. Perwira itu menatap Bagas dengan kagum. Anda telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang penegak hukum sejati. Namun, prosedur tetap harus dijalankan. Anda akan dibawa untuk dimintai keterangan lebih lanjut, katanya dengan nada hormat. Bagas mengangguk, menerima nasibnya dengan lapang dada. Saat ia dibawa menuju mobil patroli, warga memberikan jalan dan menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Beberapa di antaranya bahkan meneteskan air mata, menyadari pengorbanan yang telah dilakukan oleh Bagas demi kebaikan mereka. Di dalam mobil, Bagas menatap keluar jendela, melihat kota yang kini memiliki harapan baru. Ia tahu bahwa meskipun dirinya harus menghadapi konsekuensi atas tindakannya, perubahan positif telah dimulai. Dan itu adalah pengorbanan yang bersedia ia lakukan demi keadilan dan kebenaran. Malam itu, di bawah langit yang mulai cerah, kota kecil tersebut menyaksikan akhir dari tirani dan awal dari babak baru yang lebih cerah. Dan nama Bagas akan selalu dikenang sebagai pahlawan yang berani melawan ketidakadilan, meskipun harus mengorbankan kebebasannya sendiri.